Berita Sumsel 24 jam hari ini, puluhan wartawan yang bertugas di Kabupaten Musi Banyuasin mengikuti vaksinasi. Kegiatan vaksinasi diberikan karena profesi wartawan tergolong pelayanan publik yang banyak berinteraksi dengan masyarakat. Firdaus, wartawan harian Palembang Express bersama puluhan wartawan yang bertugas di Kabupaten Musi Banyuasin mengikuti vaksinasi di Aula Hotel Ragonang. Usai di-screening, Firdaus dinyatakan sehat dan bisa menjalani vaksin Sinovac. Seperti diketahui, vaksinasi para wartawan yang dimotori oleh Persatuan Wartawan Indonesia Musi Banyuasin. Sekretaris PWI MUBA Indra Jaya mengatakan, ada 28 wartawan dari berbagai media yang mendaftarkan diri untuk divaksin. Namun tahap pertama ini baru 10 wartawan yang direalisasikan Dinas Kesehatan. Dia berharap agar wartawan untuk mau divaksin karena profesi wartawan bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga berpotensi terpapar COVID-19. Vaksin hari ini sesuai dengan data yang kami kirim kemarin ke Dinkes sekitar lebih kurang 28. Sekarang yang sudah vaksin lebih kurang hampir 10. Cuman masih menunggu. Kawan-kawan sebagian kan masih di lapangan, ada sebagian itu mungkin siang nanti ke sini. Jadi harapan kami, apalagi kami selaku organisasi berharap kepada rekan-rekan, ayo kita vaksin. Apalagi wartawan selalu berada di posisi terdepan, selalu di dekat masyarakat. Jadi diharapkan untuk rekan-rekan ayo kita vaksin agar kita tetap sehat. Sementara Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Ucu Aringsang mengatakan, vaksinasi ini dilakukan untuk pelayanan publik seperti pegawai hotel dan wartawan. Karena wartawan sendiri sering berinteraksi dengan masyarakat dan memang garda terdepan dalam menyampaikan informasi ke publik. Meski sudah divaksin, dia meminta wartawan tetap menjalankan protokol kesehatan. Kita hari ini ada melakukan vaksinasi untuk pelayanan publik. Pelayanan publik itu ya termasuk saja antaranya adalah perhotelan dengan wartawan ya. Ini merupakan sasaran karena kenapa mereka kami pilih? Karena mereka sangat berinteraksi dengan masyarakat ya, berinteraksi, kemungkinan untuk penularannya sangat besar. Reporter dan juru kamera Firdaus, palpres.com. Pemirsa, objek wisata Lubuk Putih yang belakangan viral di media sosial saat ini butuh perhatian pemerintah. Destinasi andalan di Kabupaten Muara Enim ini mulai banyak dikunjungi wisatawan, hanya saja sarana dan prasarananya dinilai masih minim. Objek wisata Lubuk Putih yang ada di Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara ini masih menjadi salah satu destinasi andalan bagi wisatawan. Meski demikian, objek wisata yang menawarkan pemandangan tebing dan sungai ini masih minim pengembangan sarana dan prasarana sehingga butuh perhatian lebih dari pemerintah. Objek wisata Lubuk Putih yang baru dikelola ini cukup menjanjikan bagi masyarakat yang ingin berwisata. Selain jaraknya cukup dekat dari pusat kota, pengunjung juga dapat menikmati aliran Sungai Enim yang tenang berlatar batu cadas berwarna putih dengan pepohonan yang tumbuh di sekitar. Salmawati, pemilik lahan destinasi Lubuk Putih, menceritakan destinasi wisata ini baru dikelola 2 tahun belakangan, namun berhasil menjadi lokasi wisata yang cukup populer di Muara Enim berkat viral di media sosial. Menurut Salma, ide mengembangkan destinasi Lubuk Putih tujuannya untuk memberdayakan masyarakat, terutama para pemuda Karang Taruna Desa Sleman. Menurutnya, pengunjung hanya membayar parkir. Sendiri untuk pengunjung yang masuk ada tiket masuknya nggak? Untuk masuk yang paket pengunjung cuma parkir, kalau mobil 10.000, motornya 5.000. 1 minggu sebelum corona. Kalau corona ini tidak seramai biasanya, cuma sebatas. Menurut Salma, saat ini masih terkendala modal untuk mengembangkan objek wisata ini, karena itu sangat diharapkan bantuan baik pemerintah maupun stakeholder lainnya. Ini masih terkendala dengan dana, Bu? Iya, kami tidak sanggup dananya itu. Untuk memohon bantuan dari pemerintah, kami minta dimajukan ini supaya mengikuti masyarakat Desa Sleman lah yang terpenting tuh ya, Karang Taruna.
dengan Reporter dan juru kamera Ahmad Fuadi, palfresh.com. Rencana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan merestorasi Museum Perjuangan Subkomandemen Sumatera Selatan Subkos Garuda Sriwijaya di Kota Lubuk Linggau bakal segera diwujudkan tahun ini. Kepala UPTD Museum Negeri Sumatera Selatan yang membawahi Museum Subkos, Haji Chandra Amprayadi, mengharapkan upaya restorasi ini mampu menghidupkan kembali nilai sejarah dan mengajak masyarakat lebih dekat dengan museum. Perjalanan panjang kepemilikan dan pemanfaatan Museum Perjuangan Subkos Garuda Sriwijaya yang berdiri sejak 15 Januari 1988. Awal mulanya bangunan ini digunakan sebagai rumah jabatan petinggi pemerintahan masa kolonial Belanda tahun 1933. Memasuki era pendudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945. Gedung dijadikan sebagai rumah dinas pejabat pemerintahan kala itu. Kemudian, Juli 1947 sampai Desember 1948, gedung ini dijadikan sebagai markas Subkos Garuda Sriwijaya yang pindah dari Palembang ke Lubuk Linggau. Barulah tahun 1950 sampai 1988 dijadikan rumah jabatan Bupati-Bupati Kabupaten Musi Ulu Rawas, yang kemudian mengalami penyederhanaan nama menjadi Kabupaten Musi Rawas. Namun akhirnya kemudian rumah dinas ini dihibahkan ke Provinsi Sumatera Selatan untuk menjadi museum sampai sekarang. Kepala Museum Negeri Sumatera Selatan, Haji Chandra Amprayadi, menyebutkan pihaknya akan merestorasi kembali museum tersebut, seperti mengubah gapura berbentuk tanjak, kemudian menata serta memperbaiki kembali koleksi peninggalan sejarah. Kita akan mengembalikan bentuk semulanya dan kita restorasi dan kita konservasi dulu. Yang mana karat-karat kita buang dan kita cek kembali dan kita tampal kembali yang ininya, dan bentuk-bentuk mungkin ram ini bukan ram aslinya, akan kita ubah ramnya, kita kembalikan aslinya. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, palfresh.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Mahasiswa UIN Raden Patah Palembang yang sedang melaksanakan kuliah kerja nyata di Desa Guci, Kecamatan Ujan Mas, ikut membantu warga memanen buah duku. Bagaimana keseruannya? Berikut laporan mahasiswa untuk pemirsa Sumsel 24 jam. Mahasiswa UIN Raden Patah Palembang yang sedang melaksanakan KKN di Desa Guci, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim, ikut membantu warga memanen buah duku. Untuk menuju kebun, mahasiswa harus melewati jembatan gantung yang cukup panjang. Meski sebagian merasa takut, namun mahasiswa tetap melalui jembatan tersebut. Saat tiba di kebun duku, mahasiswa ini disambut puluhan batang duku yang sudah siap panen. Tidak menunggu lama, mahasiswa langsung membantu warga dengan memasukkan buah duku ke dalam karung. Ketua Karang Taruna Mula Warman mengaku cukup terbantu kehadiran mahasiswa ini. Dia menjelaskan musim duku memang ditunggu warga sekitar karena hasil panen yang cukup besar. Dalam satu batang setidaknya ada 20 kg duku yang sudah siap dijual ke masyarakat. Reporter dan juru kamera Della Anggraini melaporkan untuk Sumsel 24 jam. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palfresh Official, seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Basing Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi, sampai jumpa.